Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, semoga kalian semua di rumah sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kalian sudah belajar latihan soal tema 7. Itu tandanya untuk pembelajaran tema 7 sudah berakhir. Untuk hari ini kita mau memasuki tema yang baru, yaitu tema 8 dengan judul keselamatan di rumah dan perjalanan. Sekarang coba kita buka bukunya. Untuk pembelajaran pertama kita adalah subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Perhatikan pada gambar di buku tersebut. Kita ketahui bahwa Udin atau Ahmad sedang membantu ibunya memotong jagung. Kemudian yang kedua, Ahmad keluar dari rumah. Dia tidak lupa untuk selalu menutup pintu dan menguncinya. Kemudian yang ketiga, Ahmad sedang bepergian menaiki kendaraan. Dia tidak lupa juga selalu menggunakan sabuk pengaman. Dan yang keempat, Ahmad sedang menyeberang di jalanan. Dia tidak lupa selalu menyeberang di zebra cross. Semua yang dilakukan Ahmad ini adalah untuk ada aturannya. Tujuannya apa? Supaya dia akan terjadi keselamatan pada dirinya sendiri dan juga keluarganya. Oke, selanjutnya kita buka berikutnya. Untuk pembelajaran yang pertama kali ini adalah, perhatikan. Di sini Ahmad adalah anak yang sangat taat pada aturan. Setiap dia melakukan kegiatan selalu diatur dengan menggunakan jadwal. Tujuannya apa? Agar setiap kegiatan yang dia lakukan bisa dilakukan dengan tepat waktu. Contohnya, misalkan yang pertama, Ahmad sebelum berangkat sekolah dia selalu sarapan. Ketika dia sarapan, tidak lupa dia juga akan mematuhi aturannya. Dan yang kedua, sebelum dia berangkat ke sekolah, Ahmad tidak lupa selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan cara bersalaman dan kemudian salim. Dan yang ketiga, Ahmad pulang sekolah. Dia tidak lupa ketika pulang sekolah dia membuka pintunya dengan pelan. Ya, karena apa? Supaya pintunya tidak rusak. Kemudian semua kegiatan yang dilakukan Ahmad ini adalah ada waktunya. Ngomong-ngomong tentang waktu, hari ini Ustazah akan menerangkan tentang satuan waktu. Satuan waktu kali ini adalah jam. Jam dibagi menjadi dua. Ada jam analog, ada juga jam digital. Kali ini Ustazah akan menerangkan tentang jam digital. Jam analog. Apa sih jam analog itu? Jam analog adalah dimana dalam jam itu yang biasanya kita gunakan di rumah kita. Di situ jamnya ada angka 1 sampai angka 12. Kemudian selain ada angka 1 sampai angka 12, di situ juga ada jarum. Nah, di situ ada 3 jarum. Yang pertama ada jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan adalah menit. Kemudian jarum yang pendek menunjukkan jam atau pukul. Kemudian jarum yang ketiga, jarum yang kecil dan panjang ini menunjukkan jarum detik. Nah, ini adalah disebut jam analog yang biasa kita gunakan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara membaca jam. Di sini Ustazah sudah membuat jam. Ustazah juga sudah membuat jam analog. Nah, di sini ada jarum panjang dan juga ada jarum pendek. Jarum pendek menuju di angka 10. Jarum pendek menunjuk di angka 10 dan jarum panjang menunjuk di angka 12. Maka cara membacanya adalah pukul 10. Ingat, kalau ada kata dibaca, cara menulisnya adalah semuanya menggunakan huruf. Pukul 10. 10-nya ditulis menggunakan huruf, tidak angka. Paham? Oke. Coba saudara kita lihat di bukunya. Di situ ada jam analog. Jarum pendek menuju di angka 6.
jarum panjang menuju di angka 12. Nah, berarti cara membacanya adalah pukul 6. Ingat, menulisnya menggunakan huruf. Dibaca pukul 6. Oke, sudah paham ya anakku? Oke. Selain belajar tentang jam analog, membaca jam, kita perhatikan lagi pada gambar di atas tadi. Ketika Ahmad sarapan, di situ ada jam. Di rumah Ahmad ada jam. Di situ jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Berarti Ahmad sarapan pada pukul 6. Kemudian gambar yang kedua, Ahmad sedang berangkat ke sekolah. Pukul berapa Ahmad berangkat ke sekolah? Nah, kita lihat dalam jamnya ini, di situ ada jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Maka Ahmad berangkat ke sekolah pukul 7. Kemudian gambar yang ketiga, Ahmad sedang pulang dari sekolah. Pukul berapa Ahmad pulang dari sekolah? Kita lihat. Di sini jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Maka Ahmad pulang dari sekolah pukul 11. Oke, anak-anakku, semoga kalian bisa belajar di rumah bersama orang tua kalian bagaimana cara membaca jam yang benar. Nah, untuk selanjutnya, tadi Ahmad sedang sarapan. Ahmad anak yang selalu taat kepada aturan. Nah, ketika sarapan, Ahmad tidak lupa selalu mematuhi aturan ketika sarapan. Apa saja yang dilakukan aturan ketika sarapan di rumah? Nah, perhatikan di buku ini. Aturan ketika sarapan pagi. Untuk apa sih sarapan pagi itu kok ada aturannya? Lah, aturan sarapan itu digunakan untuk supaya menjaga kesehatan tubuh. Apalagi pada kondisi saat ini, menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Penyakit itu bisa munculnya disebabkan karena sering lalai dengan aturan. Nah, apa saja sih aturan ketika sarapan pagi? Kita perhatikan di bawah ini. Di sini yang pertama, aturan ketika sarapan pagi. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Ini pasti ini. Untuk yang kedua, yaitu duduk dengan posisi yang benar. Ingat, duduknya tidak boleh sambil tiduran, harus duduk tegak. Yang ketiga, mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Ingat, kalau makan dikunyah ya, jangan langsung ditelan. Kemudian yang keenam, ketika makan kita tidak boleh berbicara. Ya, ingat, kalau makan harus fokus, tidak boleh sambil ngomong supaya setannya tidak ikut mengganggunya. Kemudian yang ketujuh, setelah makan jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Kemudian yang kedelapan, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Itulah aturan ketika sarapan pagi. Semua aturan yang sudah dituliskan di sini, saya harapkan kalian bisa melakukannya di rumah setiap hari. Ya, kalau kalian selalu mematuhi aturan ketika sarapan, insya Allah kalian akan dijauhkan dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ngomong-ngomong, di sini ada tentang berdoa kepada Tuhan. Ingat, nama Tuhan. Nah, kenapa kata Tuhan ini huruf T-nya ini ditulis huruf besar? Masih ingatkah dengan penggunaan huruf kapital? Nah, tentu masih ingat. Salah satu penggunaan huruf kapital adalah untuk menulis nama Tuhan atau nama Allah. Nah, jadi meskipun kata Tuhan di tengah-tengah, maka penulisannya kata Tuhan diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, kata Tuhan itu bisa digunakan dengan kata lainnya. Apa aja itu? Nah,
kata ganti Tuhan itu bisa digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang, dan bisa yang lainnya. Banyak sekali kata ganti Tuhan. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini ada berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kata ganti Tuhan itu bisa diganti dengan kata ganti yang lainnya seperti yang ada di bawah ini. Misalnya, berdoa kepada Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kata Tuhan diganti dengan kata Yang Maha Esa. Ingat, penulisan Yang Maha Esa meskipun di tengah-tengah kalimat tetap menggunakan huruf kapital. Yang huruf Y-nya besar, Maha M-nya besar, Esa E-nya juga besar. Jadi Yang Maha Esa setiap awal katanya ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, paham ya? Jangan lupa nanti di rumah setelah itu kita berlatih membuat kalimat dengan menggunakan kata ganti Tuhan yang ada di dalam buku workbook nanti. Ya, itu yang Ustazah jelaskan pada pembelajaran pertama ini. Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah dan selalu dijaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustazah akhiri kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.